Ini ya. Ya itu udah record udah. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertatap wajah via Zoom Cloud. Ini merupakan kelompok pertama pada mata kuliah arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Kenapa? Adapun topiknya yaitu tentang mediasi, walaupun mata kuliahnya adalah arbitrase di awal, tetapi saya memilih untuk mediasi ini menjadi topik pertama. Karena nanti ketika kita akan mengkaji arbitrase, kita juga butuh pemahaman terkait mediasi, konsiliasi, dan juga negosiasi. Silakan untuk pemakalah diizinkan untuk mempresentasikan dan juga menayangkan PowerPoint-nya. Baik, Ibu, mungkin perkenalan dulu ya, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1, materi mediasi, beranggotakan saya sendiri, Wilda Amalia, teman saya Nur Syamsi Aulia, dan satu lagi Dede Wahidin Japar. Adapun materi pertama yang akan dibacakan dan dijelaskan oleh Nur Syamsi Aulia, Ibu. Padanya dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama yaitu definisi mediasi. Mediasi adalah cara atau proses penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh pihak ketiga yaitu mediator. Mediasi berasal dari bahasa Inggris yaitu mediation yang berarti menyelesaikan sengketa dengan menengahi. Mediasi merupakan bekerja sama dengan pihak yang bersengketa. Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah, di mana untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya. Selanjutnya, para pihak dalam mediasi. Dalam Perma nomor 1 tahun 2016 menjelaskan bahwa para pihak adalah 2 orang atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh proses penyelesaian. Selanjutnya tahap-tahap dan mekanisme mediasi. Yang pertama itu memulai proses mediasi. Memulai proses mediasi itu mediator memperkenalkan diri dan para pihak juga memperkenalkan diri. Selanjutnya menekankan adanya kemauan para pihak untuk menyelesaikan sengketanya
melalui mediasi. Selanjutnya menjelaskan pengertian mediasi dan peran mediator, menjelaskan prosedur mediasi, menjelaskan pengertian kaukus, menjelaskan parameter kerahasiaan, menguraikan jadwal dan lama proses mediasi, menjelaskan aturan perilaku dalam proses perundingan, dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya dan menjawab. Yang kedua, itu merumuskan masalah dan menyusun agenda. Dalam merumuskan masalah dan menyusun agenda itu mengidentifikasi topik-topik umum permasalahan, menyepakati subtopik permasalahan yang akan dibahas, dan menentukan urutan subtopik yang akan dibahas dalam proses perundingan dan menyusun agenda perundingan. Yang ketiga, mengungkapkan kepentingan tersembunyi. Dalam mengungkapkan kepentingan tersembunyi itu ada dua cara. Yang pertama secara langsung dan yang kedua secara tidak langsung. Yang secara langsung itu mediator mengemukakan pertanyaan langsung kepada para pihak. Yang kedua secara tidak langsung itu mediator mendengarkan dan merumuskan kembali pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh para pihak. Yang keempat, membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa. Di sini mediator mendukung para pihak untuk tidak bertahan pada pola pikir yang posisional, tetapi harus bersikap terbuka dan mencari alternatif penyelesaian pemecahan masalah secara bersama. Yang kelima, menganalisa pilihan penyelesaian sengketa. Mediator membantu para pihak menemukan untung dan ruginya jika menerima atau menolak suatu pemecahan masalah. Mediator juga mengingatkan kepada para pihak agar bersikap realistis dan tidak mengajukan tuntutan atau tawaran yang tidak masuk akal. Selanjutnya proses tawar-menawar akhir. Yang keenam, proses tawar-menawar akhir. Para pihak telah melihat titik temu kepentingan mereka dan bersedia memberi konsesi satu sama lain. Mediator membantu para pihak agar mengembangkan tawaran yang dapat dipergunakan untuk menguji atau tidak tercapainya penyelesaian masalah. Yang ketujuh, mencapai kesepakatan formal. Para pihak menyusun kesepakatan mengacu pada langkah-langkah yang akan ditempuh para pihak untuk melaksanakan bunyi kesepakatan dan mengakhiri sengketa. Selanjutnya regulasi mediasi. Regulasi mediasi itu terdapat pada Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Selanjutnya, dampak hukum. Dampak hukum mediasi, setelah mediasi berhasil, maka kesepakatan perdamaian kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pada pasal 7 ayat 5 berbunyi, para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Kemudian pada pada ayat 6 berbunyi, jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai. Dari kedua ayat ini menegaskan bahwa akta perdamaian dapat dimintakan kepada hakim atas kehendak dari para pihak yang bersengketa, yang berarti tidak setiap sengketa melalui mediasi memiliki akta perdamaian, tergantung dari keinginan para pihak yang bersengketa. Selanjutnya, aturan hukum yang dijelaskan oleh Saudara Dede. Wilda.
Baik, selanjutnya mengenai aturan hukum. Kita lihat dari Permen nomor 1 tahun 2016, di mana yang paling mendasar yang merujuk pada Permen nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan adalah ditetapkannya itikat baik sebagai salah satu determinan dalam menentukan berhasil tidaknya mediasi. Jadi yang paling mendasar itu ditetapkannya itikat baik. Jadi perbedaan antara Permen nomor 1 tahun 2016 salah satunya adalah ditetapkannya itikat baik, di mana Perma ini lebih menekankan itikat baik antara para pihak. Ketentuan tersebut tampaknya didasarkan pada kenyataan bahwasanya banyaknya perkara yang dimediasi, terutama di pengadilan kota-kota besar yang pihak materi prinsipalnya tidak pernah datang menghadap mediator sekalipun telah dipanggil. Padahal dapat diketahui bersama bahwa mediasi secara langsung kepada pihak material jauh lebih maksimal dan memungkinkan tercapainya suatu perdamaian juga lebih besar. Karena itu dapat dipahami mengapa Perma mediasi menekankan pentingnya itikat baik dari pihak berperkara dengan ancaman bahwa jika penggugat tidak bertikat baik, maka gugatannya dinyatakan tidak diterima. Pada pasal 7 ayat 1 Permen nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan menekankan kewajiban para pihak berperkara untuk beritikat baik selama proses mediasi. Jika tidak beritikat baik, maka gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima. Selanjutnya mengenai peran mediator. Di sini peran mediator itu sebagai pihak ketiga yang mana tugasnya yaitu membuka saluran komunikasi yang memprakarsai atau memfasilitasi komunikasi yang baik di antara para pihak. Yang kedua, membantu para pihak memahami hak pihak yang lain untuk dilibatkan dalam perundingan. Yang ketiga, fasilitator yang memimpin proses perundingan. Yang keempat, mendidik perundingan yang masih baru, tidak mempunyai keterampilan atau tidak siap menghadapi proses tawar-menawar. Yang kelima, menawarkan bantuan untuk menghubungkan para pihak dengan ahli atau narasumber lain di luar untuk membantu para pihak memperoleh pilihan-pilihan yang tepat. Selanjutnya, membantu para pihak agar dapat membangun penyelesaian yang layak dan dapat diimplementasikan dan mempertanyakan tujuan pihak tertentu yang bersifat ekstrim dan tidak realistis. Yang selanjutnya, menjadi kambing hitam dan menjadi pihak yang dipersalahkan. Hal ini dapat terjadi bila ada pihak yang merasa apa yang diinginkannya tidak tercapai sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir, mengambil inisiatif untuk memimpin perundingan agar perundingan berjalan secara prosedural atau substantif. Selanjutnya yaitu mengenai tahap-tahapan perdamaian pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Di mana dalam tahap ini, para pihak yang berperkara menyampaikan kehendak mereka secara tertulis kepada ketua pengadilan tingkat pertama yang mengadili perkara mereka bahwa mereka hendak berdamai. Yang kedua, ketua pengadilan tingkat pertama segera meneruskan permintaan tersebut kepada ketua pengadilan tingkat banding jika berwenang atau ketua Mahkamah Agung. Yang ketiga, kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada majelis hakim tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali untuk dikuatkan dalam akta perdamaian. Kemudian berkas dan kesepakatan perdamaian tersebut dikirimkan ke pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung supaya jelas yang dimaksud dengan akta perdamaian dalam Perma ini adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa. Dengan demikian jelas bahwa akta perdamaian tersebut sama dengan putusan pengadilan yang berlangsung dapat dilaksanakan. Dan yang terakhir, akta perdamaian kemudian ditandatangani oleh majelis hakim banding, kasasi, atau peninjauan kembali selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak dicatat dalam register induk perkara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Dedek.
Suaranya nggak kedengeran, Dek. Nggak ada suaranya. Pakai Coba. headset kali. Nggak. Coba deh. Katanya belum ada, Ul. Iya, belum. Nggak ada, belum. Dia nggak ada suaranya. Tes, kedengeran nggak? Ya. Ya udah. Tes. Oh. Baik, terima kasih pada Saudari Wilda Melia atas kesempatannya. Selanjutnya ini poin pembahasan terkait perdamaian pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Konteks di sini adalah perjanjian perdamaian yang terjadi pada proses peradilan, yaitu tepatnya pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Hal ini secara spesifik diatur dalam Peraturan Perma Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Itu adalah Perma yang lama, yang baru nanti saya cantumkan juga. Jika tidak terjadi suatu perdamaian di dalam pengadilan tingkat pertama, maka para pihak tetap dapat melakukan perdamaian meskipun perkara tersebut telah masuk ke tingkat banding, kasasi, bahkan peninjauan kembali. Syaratnya ialah perkara tersebut belum diputus pada tingkat ketika upaya perdamaian hendak diwujudkan. Adapun upaya perdamaian di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali terdapat dalam pasal 21. Di antaranya, poin 1 yakni para pihak atas dasar kesepakatan mereka dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali, atau terhadap perkara yang sedang diperiksa pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus. Poin kedua, kesepakatan para pihak untuk menempuh perdamaian wajib disampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan tingkat pertama yang mengadili. Poin ketiga, Ketua Pengadilan tingkat pertama yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan tingkat banding yang berwenang atau Ketua Mahkamah Agung tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian. Poin keempat, jika perkara yang bersangkutan sedang diperiksa di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali, Majelis Hakim pemeriksa di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 hari sejak menerima pemberitahuan tentang kehendak para pihak menempuh perdamaian. Poin kelima, jika berkas atau memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali tersebut belum dikirimkan, maka Ketua Pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan wajib menunda pengiriman berkas atau memori banding tersebut. Memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali untuk memberi kesempatan para pihak mengupayakan perdamaian. Selanjutnya yakni pada pasal 22, yakni poin yang pertama, upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 berlangsung paling lama yakni 14 hari sejak penyampaian kehendak tertulis pada para pihak diterima ketua pengadilan tingkat pertama. Poin kedua, upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dilaksanakan di pengadilan yang mengadili perkara tersebut di tingkat pertama atau di tempat lain atas persetujuan para pihak. Poin ketiga, jika para pihak menghendaki mediator, Ketua Pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan menunjuk seorang hakim atau lebih untuk menjadi mediator. Poin keempat, mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak boleh berasal dari majelis hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan pada pengadilan tingkat pertama, terkecuali tidak ada hakim lain pada pengadilan tingkat pertama tersebut. Poin kelima, para pihak melalui Ketua Pengadilan tingkat pertama dapat mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada majelis hakim tingkat banding, kasasi, peninjauan kembali untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Poin terakhir, ini poin ke-6, akta perdamaian ditandatangani oleh majelis hakim banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak dicatat dalam register induk perkara. Lalu ada pun berikut aturan terkait perdamaian tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali yang terdapat pada Perma nomor 1 tahun 2016. Ini adalah perma aturan yang terbaru terkait di mediator. Ini terdapat pada bab 4 perdamaian sukarela bagian kedua. Perdamaian sukarela pada tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali, yakni ada pada pasal 34. Poin pertama,
Sepanjang perkara belum diputus pada tingkat upaya hukum, banding, kasasi, atau peninjauan kembali, para pihak atas kesepakatan dapat menempuh upaya perdamaian. Poin itu sama pada aturan yang Perma tahun 2008. Lalu yang poin kedua, jika dikehendaki, para pihak melalui ketua pengadilan mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali untuk diputus dengan akta perdamaian sepanjang memenuhi ketentuan pasal 27 ayat 2. Poin 3, kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib memuat ketentuan yang mengesampingkan putusan yang telah ada. Poin keempat, akta perdamaian ditandatangani oleh hakim pemeriksa perkara tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan perdamaian. Poin kelima, apabila berkas perkara banding, kasasi, atau peninjauan kembali belum dikirimkan, berkas perkara dan kesepakatan perdamaian dikirimkan bersama-sama ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Itu saja penjelasan dari saya. Saya kembali ke moderator, Saudari Wilda. Baik, cukup sekian pemaparan dari kelompok 1. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Nisrina. Kepada Ibu dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas presentasinya. Sudah cukup detail terkait mediasi. Di sini yang pertama pemakalah memaparkan terkait mediasi sesuai dengan Perma, di mana itu ketika di pengadilan agama. Nah, tapi saya butuh penjelasan dari pemakalah apa yang menjadi adakah perbedaan ketika proses mediasi ini di pengadilan agama ataupun dan di arbitrase. Dalam hal ini adalah penyelesaian sengketa di arbitrase dengan jalur mediasi. Bisa dijelaskan nggak? Baik Ibu, kalau misalkan setahu saya ya Bu, kalau misalkan mediasi sama arbitrasi itu, kalau arbitrasi itu di luar pengadilan, di mana penyelesaiannya dibantu oleh arbiter, di mana arbiter itu memiliki peran sebagai orang yang bisa menyelesaikan perkara tersebut. Namun dalam mediasi ini, mediator hanya berperan sebagai jalan untuk mencapai kesepakatan tersebut, tidak berupaya sebagai orang yang menyelesaikan. Jadi pihak antara perbedaan mediasi dengan arbitrase itu, di mana kalau arbiternya mempunyai peran dalam menyelesaikan perkara tersebut, sedangkan mediator hanya membantu sebagai pihak ketiga aja, Bu. Oke. Iya, maksudku gini, yang pada Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, ya, ini adalah proses mediasi di dalam pengadilan. Jadi ketika ada sengketa, misalnya suami istri, seorang istri menggugat suaminya untuk bercerai, ya, melakukan permohonan untuk perceraian. Kemudian apabila merujuk pada Perma nomor 1 tahun 2016, maka sebelum proses masuk ke proses pengadilan, maka seorang suami istri ini harus melalui proses mediasi. Ya, jadi ketentuannya adalah ketika mediasi ini berhasil, maka ya tadi sudah disebutkan ada akta perdamaian. Nah, kemudian apabila tidak tidak berhasil, maka proses
di pengadilan pun akan dilanjutkan gitu. Nah, ada juga yang saya maksud adalah mediasi pada di arbitrase, di lembaga arbitrase, karena di arbitrase ini juga ada pilihan, beberapa pilihan dalam penyelesaian sengketa, misalnya mediasi, kemudian negosiasi, terus juga konsiliasi. Nah, ada gak sih perbedaan teman-teman dengan penjelasan yang pemaparan dari saya, bisa gak melihat perbedaan antara mediasi yang merujuk pada Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dan yang satu mediasi yang dilakukan pada lembaga arbitrase. Bagaimana? Mohon responnya. Sama-sama mediasi kan? Bener gak? Ya, sama Bu. Nah, tapi di sini kita perlu dari yang tadi pemaparan yang saya sebutkan itu, teman-teman bisa melihat gak perbedaan mediasi sesuai dengan Perma sama mediasi yang misalnya di arbitrase. Baik, saya ingin mencoba menjawab ya Bu. Terkait proses penyelesaian proses mediasi pada pengadilan, apakah ada perbedaan pada proses mediasi di lembaga arbitrase? Baik, terkait hal itu jelas Bu ya, kalau yang di Perma nomor 1 tahun 2016 itu di mana proses mediasinya itu diatur untuk proses yang ada di pengadilan. Sedangkan untuk mediasi di arbiter ini, yakni di luar pengadilan. Ataupun lembaganya, salah satu lembaga arbiter yang di luar pengadilan, mohon koreksi Bu ya kalau saya salah, itu salah satunya yang kemarin Ibu sampaikan ya, di pertemuan pertama yang di bahwa salah satu lembaga ini lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Terus yang kedua ada juga lembaganya BPKS. Terkait sifat dari proses penyelesaiannya itu, keduanya ini berbeda. Kalau yang di mediasi yang terjadi di lembaga peradilan agama, itu mediator hanya sebagai menengahi dari kedua belah pihak. Artinya sifatnya itu hanya win-win dan solution. Berbeda dengan proses mediasi yang ada di lembaga arbiter ya, lembaga arbiter. Itu di mana sifatnya itu memutus atau putusan yang bersifat final. Ya, jadi itu sih Bu, lebih ke unsur putusannya Bu. Kalau yang di proses mediasi yang di pengadilan itu mediator sebagai hanya memfasilitasi kedua belah pihak. Artinya tidak ada putusan yang bersifat final di dalamnya. Sedangkan kalau yang terjadi di luar pengadilan itu sifatnya final, artinya putusan tersebut mengikat kedua belah pihak. Itu, Oke. terima kasih. Jadi kalau yang menurut pemakalah bahwa yang di pengadilan, mediasi yang di pengadilan ini tidak mengikat gitu. Mengikatnya di sini itu konteks yang terjadi putusan itu mengikat jika, kalau yang saya pahami itu Bu, jika termuat dalam akta perdamaian. Artinya jika kedua belah pihak sudah menyepakati atau kedua belah pihak bersepakat untuk menuangkan perdamaiannya atau kesepakatannya pada akta perdamaian. Jadi proses mengikatnya di situnya sih, kalau menurut saya. Oke, baik, ya kurang lebih
yang saya tangkap itu seperti itu, tapi mungkin saya juga akan mencoba menambahkan terkait maksud dari mediasi sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016. Jadi kalau Perma 1 tahun 2016 ini mediasinya benar itu di pengadilan. Maksudnya adalah proses mediasi ini menjadi syarat administratif ketika pihak yang bersengketa ataupun yang penggugat ataupun tergugat mau naik ke pengadilan kayak gitu. Jadinya ini menjadi syarat administratif. Apabila tanpa ada mediasi ini, maka itu tidak bisa. Ini terlepas, kenapa saya bilang tidak bisa? Berarti kalau tidak bisa itu kan berarti mediasinya gagal. Gitu. Jadi kalau mediasinya gagal, jadi tahapannya misalnya mau perceraian. Ketika seseorang mau bercerai, proses walaupun dia datangnya ke pengadilan, ketika sudah datang ke pengadilan, pasti secara administratif memang sudah diarahkan ke mediasi dulu, secara ada mediatornya. Nah, ketika mediasinya berhasil, maka akan ada akta perdamaian. Nah, akta perdamaian ini akan menjadi kekuatan hukum, ya, menjadi kekuatan dari mediasi itu, sama dengan berarti akan mengikat kedua belah pihak. Ketika tidak ada kesepakatan antar kedua belah pihak, maka para pihak ini akan ke tingkat 1, kayak gitu. Jadi untuk ke tingkat 1, misal dalam perceraian, ini harus melewati tahapan mediasi. Walaupun keberhasilan mediasi, misal di pengadilan agama ada beberapa tulisan, dianggap tidak efektif gitu. Jadi